kembali lagi kepada saya Renum. Di sini saya akan bahas di bab 6 yaitu basic configuration. Jadi di sini itu ada 6 poin. Yang pertama adalah konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi IP address, yang ketiga break abroad CLI, yang keempat IP service, yang kelima router OS login management share, yang keenam kita masuk poin yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Nah, pada materi yang pertama yaitu mengenai konfigurasi hostname pada default itu terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara dan juga dengan cara yang lain. Dan di sini saya akan praktikan dua-duanya, tapi saya akan praktikan yang duanya terlebih dahulu. Nah, kita bisa masuk ke sistem, pilih identity. Di sini itu kita bisa mengganti nama menjadi R. Nah, sudah kita bisa apply lalu oke. Nanti namanya itu sudah menjadi RB. Nah, bagaimana dengan cara yang lain? Nah, untuk cara itu kita bisa masuk ke new terminal. Skip aja dokumen passwordnya dengan Ctrl+C. Ini kita itu bisa ketikkan yang sama seperti yang cara yaitu lalu cara ada sesuatu yang bedanya cara itu berbentuk teks. Lalu di sini bisa ketikkan saya kerjanya di lalu ketikkan print. Nah, di sini sudah berubah hanya ada di 3. Yang hanya ada di 3. Nah, yang kedua yaitu konfigurasi IP address. Jadi materi kali ini juga itu terbagi menjadi 2, yaitu penggunaan IP dan cara. Di sini saya akan melakukan model-nya terlebih dahulu. Nah, kita bisa masuk ke IP. Ketik yang addresses, klik yang ini. Lalu di sini bisa ketikkan titik nah, di sini terdapat 4 peta. Jadi kita simpan salah satunya. Di sini untuk saya untuk ethernya apply lalu oke. Nah, di sini tuh IP-nya itu sudah ada. Lalu gimana dengan model CLI? Kita masuk ke new terminal. Nah, di sini saya akan lihat IP address terlebih dahulu. Nah, di sini itu sudah ada IP yang sudah kita buat. Lalu saya juga akan mengecek interface-nya. Juga terdapat ada 4 interface. Lalu untuk menambahkan IP-nya itu bisa menggunakan perintah IP address. Lalu ketikkan kita masukkan IP yang kita inginkan. Ketik print. Nah, di sini IP yang sudah kita buat tadi itu sudah ada. Lalu bagaimana sih caranya menghapus IP? Nah, untuk menghapus IP itu kita bisa menggunakan perintah remove. Jadi itu remove
dengan kita bisa lihat untuk nambah itu kita bisa lihat dari sini. Jadi 2.0.0.12 di sini itu saya akan menghapus IP yang 3.2 itu pada nomor 2. Jadi untuk nomornya itu isikan angka 2, lalu klik print apa kita cek selesai di sini tidak terhapus, sudah terhapus. Lalu bagaimana cara kita mendisablekan sebuah IP? Nah, disable itu kita mau tapi IP itu tidak aktif. Nah, kita bisa menggunakan masuk ke IP addresses, lalu kita bisa memilih IP mana yang mau kita disablekan. Nah, di sini kita bisa klik yang ini, lalu klik yang silang. Nah, di sini itu terdapat X, yang berarti itu sudah disebut. Lalu kita ke mode silai, ke ilmu terminal. Kita bisa ketikkan IP address-nya dulu, lalu ketikkan print. Nah, di sini tuh berarti ada nomor 1. Lalu ketikkan disable number, itu nomornya 1. Kalau sudah, kita print. Nah, di sini itu terdapat tanda X di depan IP-nya, maka tandanya itu sudah disable. Harus mati. Untuk mengaktifkannya kembali, kita bisa ketikkan ini. Lalu kalau sudah bisa ketikkan print. Nah, tanda X-nya itu sudah hilang. Lalu bagaimana caranya kita mengedit IP address-nya? Misalnya kita itu sudah membuat IP-nya, lalu kita ingin mengubahnya. Jadi kita itu akan mengubah IP yang ini itu. Nah, kita bisa matikan jadi 1 itu menandakan nomor 1. Di sini saya akan mengubah IP yang ini. Jadi nomor 1 itu maka di sini saya setnya 1. Lalu ketikkan 192.168.1. Lalu kita bisa ketik di sini IP-nya itu sudah berubah, yang tadinya 3.1 di sini menjadi 3.1. Sekarang lalu saya masuk poin yang ketiga itu disable CLI. Ketika di DBN itu ada yang namanya directory, maka di directory itu ada yang namanya menu. Nah, misalnya di sini saya masuk ke sistem dulu dengan cara menggunakan slide system. Kita bisa masuk bagian LDD-nya. Kita juga bisa menggunakan bantuan tab untuk percepat. Misalnya di sini saya mematikan device, maka bisa ketikkan lalu ketik tab. Sudah lulus device-nya. Selain menggunakan tab, kita juga bisa menggunakan tanda tanya. Kalau kita klik tanda tanya. Nah, maka langsung keluar mengenai pembunuhannya. Seperti kita itu membuka sesuatu, kita bisa menanyakan di sini. Kita juga bisa menggunakan kursor itu. Tapi untuk versi yang CLI itu kita tidak bisa menggunakan kursor, tapi dengan menggunakan panah yang atas bawah seperti itu. Selanjutnya kita masuk poin yang keempat, yaitu IP service. Jadi IP service itu merupakan berbagai cara untuk masuk login ke dalam router OS. Kita juga bisa menggunakannya untuk membatasi user untuk login ke salah satu service dengan cara mematikan atau mengubah portnya. Nah, pastikan si pin alarmnya itu yang ini sudah menyala. Lalu sudah
Jadi lalu kita juga bisa meremote-nya menggunakan Windows. Untuk pertama kita bisa masuk ke IP address, lalu klik IP service. Kita bisa nyalakan, disebutkan semua service. Lalu saya hanya akan menyalakan yang SSH dan juga yang Windows. Nah, lalu disiplinnya kita bisa klik ke sini, lalu sini juga silang. Lalu untuk portnya itu akan saya ubah. Itu di sini menjadi 9022. Klik yang apply, lalu oke. Lalu untuk yang Windows ini juga akan saya ubah menjadi 3000. Apply. Sebenarnya di bagian available from itu kita bisa isikan ID mana saja yang boleh masuk. Di sini kita bisa ketikkan ID-nya 192.189.1. Portnya itu diganti menjadi 122 open. Nah, untuk login itu sebagai admin. Ctrl C. Ini kita sudah bisa menggunakan SSH. Lalu kita bisa seperti ini untuk buka IP-nya. Bisa gunakan dengan titik 2 itu. Lalu untuk loginnya admin. Bisa klik on. Di sini sudah bisa untuk meremote juga. Lalu di sini saya akan mengembalikan portnya, bukan IP address-nya kita ganti. Jadi kan menjadi 22. Oke. Lalu untuk yang Windows-nya itu portnya 8291. Lalu apply, terus oke. Masuk kali ini yaitu login management user. Jadi di materi kali ini saya itu hanya akan buat mikrotik itu bisa diakses oleh beberapa user. Nah, saat ini kita mengakses mikrotik itu menggunakan user admin yang merupakan user root. Nah, tapi user ini admin aman dan bisa saja ada yang membaca urutan. Untuk kita bisa membuat user baru, kita bisa masuk ke sistem users. Misalnya ada user admin di sini juga, dan di sini juga ada grup. Jadi grup itu merupakan privilege untuk memberikan akses. Di sini terdapat 3 akses, yaitu full, red, dan juga red. Nah, untuk full kita bisa, untuk yang full itu bisa memberikan akses red dan red. Sedangkan akses red itu untuk kita bisa membalas saja. Sedangkan yang white itu bisa mengkonfigurasikan juga. Membuat user kita bisa ada di sini menjadi full saja. Untuk LA di situ kita bisa mengisikan ID mana saja yang bisa mengakses user ini. Lalu untuk password itu saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Apply. Lalu oke. Nanti kita akan menggunakan user fee. Jadi untuk user yang info misalnya login connect. Kita ke sistem user, jadi kita masuk ke bahasan user dan kita masuk ke area.
Lalu kita masuk ke poin yang terakhir tentang grup. Nah, grup itu berfungsi untuk menambahkan akses. Di grup sini itu ada 3 akses, yaitu full, write, and write. Dan write itu hanya bisa untuk operasi printer membaca, sedangkan full itu untuk komputer juga bisa membaca. Untuk praktikannya saya akan membuat 2 user. Itu kita samakan saja 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, apply dan lagi satu connect. Bisa logik juga sih, misalnya di sini saya masuk ke IP, sini saya coba menggunakan IP, contoh saya user 2. Untuk aksesnya itu 1, 2, 3, 4, 5, apply. Lalu oke, kita ke new inbox user 2. Lalu untuk passwordnya 125. Lalu klik connect. Misalkan di sini itu ketika ingin berusaha maka tidak akan bisa karena itu hanya aksesnya write. Sedangkan untuk user harus membuat usernya itu memiliki full access. Sekian, terima kasih pada pembahasan bab 6 ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.